Kimia, saya Ajeng Putri Wulandari, mahasiswi pendidikan kimia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi kimia yaitu koloid. Dengan KD 3.15 mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, menjelaskan sifat-sifat koloid, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas jenis-jenis koloid, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan sistem yang mengandung dua komponen. Komponen pertama adalah fase terdispersi, dan komponen kedua adalah fase pendispersi. Apa bedanya fase terdispersi dan fase pendispersi? Pada gambar pertama ada larutan gula, di mana zat pelarutnya adalah gula, dan zat pelarutnya adalah air. Jadi, fase terdispersi itu adalah zat terlarutnya, dan fase pendispersi adalah zat pelarutnya. Lalu, apa bedanya dari ketiga gambar di bawah ini? Gambar pertama, gula dalam air. Ketika gula pasir dimasukkan ke dalam air dan diaduk sampai gulanya larut dan tidak terlihat bentuknya, maka dihasilkan larutan gula yang jernih. Ini merupakan contoh larutan. Gambar kedua, susu dimasukkan ke dalam air dan diaduk sampai larut, maka larutannya tidak akan jernih, tetap berwarna putih atau sesuai dengan rasanya. Dan tidak terdapat endapan di bawahnya. Ini merupakan contoh koloid. Gambar ketiga, campuran pasir dengan air tidak menghasilkan campuran yang jernih atau keruh, dan terdapat endapan di bawahnya. Ini merupakan contoh suspensi. Untuk lebih memahami perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi, mari kita lihat tabel berikut ini. Perbedaan pertama, larutan itu homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan Microsoft Ultra. Contohnya pada larutan gula tadi, tidak dapat dibedakan antara gula dan airnya. Sedangkan koloid secara makroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati menggunakan mikroskop ultra. Secara kasat mata, campuran susu dengan air tadi tidak dapat dibedakan antara air dan susunya. Tetapi, jika menggunakan mikroskop ultra, dapat dibedakan antara partikel air dan susunya. Dan suspensi itu bersifat heterogen, dapat diamati secara kasat mata. Contohnya, pada campuran pasir dengan air tadi, dapat dibedakan antara air dan pasirnya secara kasat mata tanpa bantuan mikroskop ultra. Berikutnya, perbedaan larutan itu stabil, sedangkan koloid itu pada umumnya stabil. Jadi, koloid itu ada yang stabil dan ada yang tidak stabil. Akan tetapi, untuk suspensi tidak stabil. Yang dimaksud stabil adalah yang tidak mudah mengendap, dan tidak stabil adalah yang mudah mengendap. Selanjutnya, perbedaan larutan itu memiliki satu fasa, di mana fasa zat larutnya bercampur sempurna dengan fasa zat pelarutnya. Sedangkan, koloid dan suspensi memiliki dua fasa. Selanjutnya, perbedaan larutan, diameter partikel fase terdispersi atau zat larutnya lebih kecil dari 1 nanometer. Sedangkan, koloid, diameter partikelnya 1-100 nanometer. Dan untuk suspensi, diameter partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Berikutnya, perbedaan larutan tidak dapat disaring dan tidak dapat memisah ketika didiamkan. Sedangkan, koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra dan tidak dapat memisah ketika didiamkan. Dan suspensi dapat disaring dan dapat memisah ketika didiamkan. Jadi, paham ya perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Berikutnya, kita membahas mengenai jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Agar mudah diingat, bisa dibantu dengan satu kata ini, BASE. B-A-S-E, di mana B untuk buih, A untuk aerosol, S untuk sol, dan E untuk emulsi. Yang pertama, sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih atau busa, di mana fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah cair. Contoh dari buih atau busa yaitu buih atau busa sabun, di mana fase terdispersinya adalah gas berupa gelembung sabun dan medium pendispersinya adalah cair berupa cairan sabun. Yang kedua, sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat padat disebut buih atau busa padat, di mana fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah padat. Contoh dari buih atau busa padat adalah batu apung, di mana fase terdispersinya adalah gas. Batu apung memiliki rongga-rongga yang mengandung udara atau gas, dan medium pendispersinya adalah padat berupa batu apung yang berbentuk padat. Yang ketiga, sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol, di mana fase terdispersinya adalah zat cair dan medium pendispersinya adalah gas. Contoh dari aerosol adalah awan, di mana fase terdispersinya adalah cair berupa air dan medium pendispersinya adalah gas berupa udara. Yang keempat, sistem koloid dari zat padat yang terdispersi dalam gas disebut aerosol padat, di mana fase terdispersinya adalah zat padat dan medium pendispersinya adalah gas. Contoh dari aerosol padat adalah debu, di mana fase terdispersinya adalah zat padat berupa partikel-partikel padatan dan medium pendispersinya adalah gas berupa udara.
Yang kelima, sistem koloid dari zat padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah cair. Contoh dari sol adalah tinta, di mana fase terdispersinya adalah zat padat berupa bubuk pewarna dan medium pendispersinya adalah cair berupa air dan minyak. Yang keenam, sistem koloid dari zat padat yang terdispersi dalam zat padat lain disebut sol padat, di mana fase terdispersi dan medium pendispersinya adalah padat. Contoh dari sol padat adalah perunggu, di mana fase terdispersi dan medium pendispersinya adalah padat berupa logam-logam yang dipadukan. Yang ketujuh, sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi, di mana fase terdispersi dan medium pendispersinya adalah cair. Contoh dari emulsi adalah susu, di mana fase terdispersinya adalah cair berupa susu dan medium pendispersinya adalah cair berupa air. Yang kedelapan, sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat disebut emulsi padat, di mana fase terdispersinya adalah zat cair dan medium pendispersinya adalah zat padat. Contoh dari emulsi padat adalah jelly, di mana fase terdispersinya adalah zat cair berupa air dan medium pendispersinya adalah padat berupa bubuk jelly. Untuk memudahkan kalian dalam memahami jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, dapat melihat tabel berikut ini. Sekian penjelasan mengenai koloid dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.